Waalaikumsalam, Adinda. Ada yang mau syahadat. Tapi kalau saya ini kasihan ini. Kasihan saya sendiri di sini. Saya nyebrang ke sana. Mati ini. Sedangkan ini aku bayar mahal-mahal ini sama TikTok. 3M aku bayar supaya tidak rungkat. Oh, naik makin di sini. Kita yang ke sini. Kalau saya ke sana jangan marah netizenku kalau saya yang rungkatkan gini. Gimana teman-teman? Sepakat nggak kita rungkatkan ini? Kita nyebrang ke sana, syahadatkan. Atau mereka yang harus hijrah ke sini, kita siapkan bantal, kasur, semuanya. Ah, mantap. Dinda Dio, silakan ke sini deh. Aku siapkan kopi dan semacamnya. Di sini ada kopi, ada belut listrik. Allahu Akbar. Saya coba ini ya, coba semacam Lina Wijaya itu berani ya, keluar kanda naik di komal kita ini ya. Ingin kali ku ajarian orang tua itu. Ingin ku tatar dia bagaimana menjadi manusia, jangan jadi hewan terus. Ya. Adik-adik sekalian, saya nggak bisa, ini saya live-kan di YouTube soalnya. Nggak ada suaranya ya, kan saya lagi diam. Ya Allah, kenapa sih ini? Kenapa sih ini pas lihat saya mau terus dimatikan ini? Gimana dong? Jahat kali ini TikToknya sama aku ya. Jangan kayak gitulah. Halo, selamat siang menjelang tidur. Saudara Selamat siang. ya Giandra Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, iya itu Bang Zuma, maaf mau ngabarin di rumahnya Siap. Bunda Nora ada yang mau syahadat. Tadi Iya, Ustadz dia udah ngabarin belum? udah barusan. Oh udah. Iya. Oh gimana? Bisa ke sana? Kalau saya ke sana ini rungkat YouTube saya gimana? Kasihan anak-anak saya di YouTube. Oh iya 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 iya. Iya, Ya udah dan nanti lagian konfirmasi. lagian kan bisa disyahadatkan sama sahabat-sahabat di sana ada Dinda Oh, Faruk. Bisa beliau iya itu iya. bisa. Tidak Ya mesti Bang tadinya Suma. mau konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu Siap. sama Bang Zuma gitu. Iya, mohon disampaikan kata Bang Suma, Oke oke. kalian pun bisa mensyahadatkan pimpin syahadat, tidak mesti Bang Suma kan gitu. Oke, siap, siap. Ya, Bang Juma, Oke, makasih banyak konfirmasinya. baik, Ya, baik saudara. makasih banyak, Bang Juma. Sehat-sehat selalu, Bang Juma. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau jual baju celana, bahkan jual mertua, hanya demi jadi blow on. Dinda Nora kesini, alhamdulillah maafkan diriku soalnya aku lagi live ini. Anak-anakku yang ada di YouTube gimana dong? Kita tunggu ya teman-teman. Ini sudah 30 menit. Nggak ada dari sahabat Oten yang naik. Mungkin karena mereka lagi ibadah. Padahal kita serius mau minta
penjelasan dari teman-teman Kristen. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya apa? Kitabnya Yahudi kok ada di agama kalian? Kita pingin tahu dasar-dasarnya apa gitu loh. Apakah memang ada nubuat, ada firman yang mengajarkan itu? Karena kata Yesus, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Elohim dan menjaganya, tidak membatalkannya, tidak merubahnya, apalagi menganggapnya sampah. Kan gitu. Kesinilah teman-teman. Ya di tap-tap ya, biar tembus sampai 1 M. Biar TikTok ini, wah ini jangan dirungkatin. Karena dari Komal ini bisa menghasilkan untuk TikTok. Kan gitu. Ini memang akun baru teman-teman. Ini Bang Suma berapa ini? Bang Suma berapa ini? Ada yang tahu? Bang Suma 07. Iya, pengikutnya juga belum seberapa. Makanya di follow supaya setiap kita live teman-teman Oten bisa monitor. Kita ingin belajar. Hari ini sesi kita belajar kepada saudara kita Kristen. Kita mau belajar sama Kristen karena agamanya itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Lalu jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Baptislah, katanya dia kan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebelum itu mereka lakukan, kita ingin diajarin dulu. Kalian ini agamanya dari mana? Karena Yahudi tidak menyembah Kristus. Kok kalian menyembah Kristus? Gitu loh. Yahudi tidak mengenal kitab PL. Bagi Yahudi PL itu apa? Dan PB itu apa? Orang Yahudi tidak tahu itu apa, tidak kenal itu, tidak beriman kepada kitab Roma, Galatia. Nggak kenal. Maka ajarkan kami. Nah ini ada sakti Yehova. Saksi Yehova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi udah wabarakatuh. diceritakan Bang Dio ya Bang? Belum. Oh belum ya? Baru di chat. Oh baru di chat. Oh iya nih ada yang. Jadi begini Bang. Ini yang dikatakan namanya pemurtatan. Karena waktu dia menikah sama suaminya. Ini Pemurtadan. Pemurtadan ya. Nah, Dia menikah siri. kenapa dia? Menikah siri sama suaminya ini. Suaminya Kristen. Suaminya masuk berhasil. Islam. Syahadat. Maaf kata ini MBA Bang. MBA. Paham ya Bang ya? Apa itu? MBA, Married by Accident. Iya. Menikahlah mereka nih Islam Bang. Iya. Terus berapa tahun kemudian punya anak, ya kan? Punya anak. Setelah itu karena anak ini harus ada kelengkapan administrasinya, akhirnya mereka ini dikukuhkan lagi di Kristen dan perempuan itu dibalikan ke Kristen. Iya. Jadi selama 2 tahun ini katanya dia merasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, merasa tidak nyaman di Kristen dan dia memutuskan untuk masuk Islam. Saya undang dulu ya Bang. Ini KTP-nya saya kirim sama Bang Handi dengan abangnya. Jangan ke saya. Orangnya? Ardiansa. Ke Bang Ardiansa ya. Iya, kalau saya nanti buat jadi pinjol. Dinda Faruk buka kameranya dong. Oh pagi-pagi saya sudah. Apa hubungannya Oten itu Bang dipikirkan Bang? Mata sorry. Bang. Oh iya. Sorry. Bang, jadikan saya moderator biar saya bisa jambak nanti Bang. Izin nanti kalau apa Bang mau hapuskan nggak apa-apa. Ya gitu aja ya. Udah pas mulutmu aja yang ditutupi.
Kejam kali lah kok bang, bang. Ini umat Sebentar Islam bang, bangga Ardian ini. saya. Bangga sama adik-adik ini semuanya, Masya Allah. Pagi-pagi sudah memberikan tablik informasi untuk menyelamatkan teman-teman kita. Keren, keren. Udah saya kirim ya. KTP-nya memang di sini asli Kristen, namanya Royah Kurotul Aini. Tunggu dulu, saya telepon dulu apa? Aku isi bensin ya. Ya, ambil lagi apa? 350. Oke. Bukan Bang Ardiansa. Ya, ya. Ini Pak, ada kirim yang linknya itu Nora ke kamu tuh kirim linknya. Mana tahu nggak dapat dia akunnya Bang Zuma. Oh iya ya. Enggak, saya sudah kirim. Iya, link live ini kirim ke Wawa dia. Halo, Dek. Iya, Kak. Kakak udah coba periksa TikToknya, kakak udah kirim linknya Bang Zuma. Oh, baik. Kalau nggak bisa di TikTok, bagikan di WA aja, Kak. Oh, bagikan di WA ya. Sebentar ya, kakak masuk dulu ya. Apa Iya, nanti? saya DM. Ya, nanti kan open cam tuh. Pakai aja apa nanti kalau bisa tadi bajunya agak di lengan panjangkan, terus pakai kalau ada kerudung situ deh kayak kain panjang. Nanti pakai kain panjang aja, Kak. Oke ya, oke ya. Kakak bagikan di WA ini ya. Iya, Kak, banyak yang DM itu yang orang-orang. Nggak apa-apa, nggak usah. Jangan. Biarin aja. Nggak ke- Iya. Oke. Kakak kirimkan linknya ya. Baik, Kak. Yuk, yuk. Udah mulai dihasut dia Bang Zuma. Saudari Gimana? baru kita itu udah mulai dihasut sama teman-teman Kristen melalui DM. Ya seperti biasa lah. Siapa yang mau? Alhamdulillah akhirnya menutup abang juga. Oh ya kan? Assalamualaikum Enggak, warahmatullahi enggak merasa. Enggak merasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengentalan aja nggak apa-apa. Seliter aja. Terserah. Tadi siapa Komal yang dirungkatin? Dinda Faruk? Saya. Oh iya, Saya nggak Nora. apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau kita ikhlas kalau beliau nggak apa-apa. Oh. Keren kali Akang ini. Wah, Masya Allah. Judulnya Gurunda hilangin dulu, Nggak apa-apa, nutupin biarin aja kegantengan menutup. Gurunda. Nggak apa-apa, biarin aja menutup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Mana tadi ya? Oh Dia ini. itu linknya itu share ke Wawa dia. Udah. Nih barusan ku kirim. Moderator Gurunda. Gak Oh, usah iya. lagi. Dia suka kali nurunkan aku, Bang. Akun baru ini soalnya, maksudnya baru dipakai live juga. Udah saya kirim. Nah, udah. Akang udut wae iya, nanti rungkat loh. Bang Dio mana Bang Dio? Tadi katanya mau masuk. Oh ini dia. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo. Bisa open Boleh. cam, Dek? Halo Bang semua. Iya halo. Buka kamera boleh? Masih dipakai kan ini. Allahu Akbar. Orang Jawa, orang Jawa dari Pulau Jawa. Orang Lombok saya Bang. Oh iya. Orang Lombok, Iya Bang. Ndek Narak, Di arah kepeng. Ndek Narak Kepeng. Ini sekarang di mana posisi? Di Kalimantan Bang. Kok bisa orang Lombok bisa dipengaruhi kok? Orang Lombok itu fanatik semua setahu saya. Memang. Iya. Di situ yang terkenal penghafal Al-Quran kan Bang. Iya, saya mondok 6 tahun, tidur bersama orang Lombok, makan sama orang Lombok, guru-guru saya, pendidik saya orang Lombok. Saya Lombok Timur. Ada yang itu. Lombok Timur saya aslinya Bang. Lombok Timur. Iya. Masya Allah. Gimana ceritanya awalnya, Kalau boleh kami tahu. Maksudnya kenalan, janji-janji palsu gitu. Kalau masalah janji enggak sih Bang. Istilahnya bukan ada janji-janji yang aneh-aneh.
Iya. Hari itu istilahnya kita mau, namanya kita ketemu di perantauan. Jadi daripada orang yang di perantauan itu kan orang Lombok banyak, orang Terang. Jadi Iya. daripada kalian yang berbuat-buat itu, sudah katanya disirihkan aja. Cuman kan ditahu dia Kristen. Ditahu dia Kristen, bagaimana caranya supaya disahkan aja kayak gitu. Yang Diskusilah sama nyaranin, maaf, yang nyaranin sahkan siapa? ada istilahnya kayak nganggep kakak angkat lah, orang Lombok Muslim, Muslim. 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 Terus. Jadi ya sudah, kamu kan ku bilang abang bisa bersyahadat. Ya sudah istilahnya ya biar kalau dia dibilang terpaksa, intinya dia biar dilihat orang enak aja gitu. Ya sudah, kami itu banyak saksi, istilahnya, dan salahnya dulu nggak ditanya kamu mau Islam kah gitu, intinya langsung ya sudah kamu bisa bersyahadat, tapi dia nggak ada pernah ngomong kamu langsung Islam loh, enggak. Jadi dia itu nggak mengambilnya ya sudah aku masih Kristen gitu bahasa dia. Jadi selang setahun aku hamil, pulang ke Lombok pas lahiran, udah setahun anakku baru kembali ke sini. Jadi dia bingung, aktenya, sedangkan dia kan kerja di perusahaan. Jadi gimana caranya biar masuk di kakak, biar ada kamu di kakak, biar ada ininya di perusahaan. Ya sudah katanya, kamu maukah katanya dikristenkan dulu supaya ada surat-surat nikah. Kalau emang itu ya mungkin dari kesalahannya dari aku sendiri sih. Ya udah kalau emang kayak gitu biar ada aktenya si anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau emang itu sudah jalanku, sudah. Tapi semenjak dari pertama masuk, semenjak sudah ini, semakin kesininya semakin ini nggak masuk gitu. Bukan ke apa, bukannya ya sudah, sebenarnya pernah mau pasrah, ya sudahlah aku mau jalani ke ini apapun itu, ya sudah. Tapi nggak masuk. Semakin aku yang merasa kayak gila, istilahnya nggak masuk di otak, udah kayak sakit memikirkan itu. Ya udah, akhirnya aku beranikan diri ngomong, bang aku nggak bisa bertahan dengan ini, karena kalaupun aku dengan agama ini, sama ini, iya karena ndak aku nggak masuk bisa. otak. Iya, aku nggak bisa masuk. Kalaupun aku ikut ke gereja, kalian Tuhan Yesus, aku ya Allah berdoaku. Jadi aku nggak bisa ngebohongi diri. Walaupun kalian ikut, kalau masalah bernyanyi, aku ikut bernyanyi, itu hanya nyanyian. Pikirku kan gitu, bukannya menghina, enggak. Tapi itu hanya nyanyian. Tapi kalau untuk kau berdoa, ya Tuhan Yesus, kalau aku dalam hatiku, ya Allah, jadi nggak bisa, sekalinya aku nggak bisa berbohong. Bagaimana Bang? Kalau aku bersyahadat, kalau misalnya abang belum siap, katanya kan ada waktunya nantilah itu ada waktunya kayak gitu. Yaudah kalau emang itu aku duluan. Tapi yang kupikirkan itu loh bang, bagaimana setelah aku bersyahadat, mau meninggalkan pun bukan masalah. Ya sudah, seandainya pun aku meninggalkan dia, anak-anak, oke lah anak-anak yang kayak ini. Cuman itu yang masih kubimbangkan. Bukan bimbang dengan harus aku bersyahadat, enggak. Aku harus bersyahadat. Cuman yang apakah aku harus meninggalkan dia setelah aku bersyahadat, ataukah apakah aku bertahan dengan bimbing dia supaya dia juga bisa ikut aku gitu loh bang. Nah, kalau yang itu, ibu yang bisa merasakan bagaimana selama ini, selama bersama, terkait dengan aura keagamaannya, kepribadiannya terhadap keyakinannya. Apakah ibu merasakan dia cenderung bertahan atau dia cenderung selalu mengajak untuk belajar tentang agamanya, atau justru dia biasa-biasa saja terhadap agamanya? Dan ketika ibu mencoba untuk menyuarakan tentang Islam, bagaimana responnya? Ibu yang tahu itu. Kalau untuk bimbing aku ke agama dia enggak. Dia enggak pernah. Satu. Terus? Tapi kalau misalnya ada hari-hari yang hari besar di gereja, dia selalu mengajak, ayo gereja. Oh, enggak, aku bilang. Tapi dia enggak pernah memaksa. Itu pun kalau kamu pun nyaman, kalau misalnya kamu nyaman dengan
itu ya lanjutkan. Tapi kalau emang kamu nggak, yang mana yang menurut kamu yang terbaik kayak gitu. Dia Pernah bilang. nggak, pernah nggak dipertemukan dengan pengurus gereja atau apa gitu? Awal kali Kebetulan bersama-sama ya. Kebetulan Kebetulan. dia kan pengurus gereja dulu, dan pendeta pun sering, karena aku sudah lama nggak ke gereja, ada mau hampir 2 bulan nggak gereja. Kemarin ada pendetanya ke rumah yang menanyakan, ya saya nggak Hmm. bisa. Saya bilang kan kalau pendeta kami orang Batak kan manggil Inang, saya nggak bisa Nang. Masalahnya ya saya nggak masuk, nggak masuk. Jadi untuk apa saya seumur hidup saya menjalani ini, tapi hati dan kehidupan saya itu ya di agama saya yang dulu. Jadi bagaimana lebih baik ya kalau misalkan dia masih ada toleransinya lagi sama aku, lebih baik aku tinggalkan. Aku ngomong kayak gitu sama Inang pendetanya kan. Lebih baik aku tinggalkan, nggak boleh gitu katanya. Ya sudah kalau emang nggak mau gereja, tapi pergilah ke gereja katanya, bukan untuk ibadah tapi refreshing supaya tidak saya bukan apa. Emang dari awal saya emang nggak mau sebenarnya. Cuman karena paksaan, karena akte si anak itu yang saya salahkan diri saya sendiri. Kenapa harus dengan menjual Hmm. agama saya demi anak? Itu Iya. saya akui, itu saya salah. Anak berapa Harus sekarang? mengambil tindakan. Satu, Anak satu berapa? dari yang ini Usia satu. Baru 3 tahun 5 bulan. sudah dibaptis. Sudah. Tapi udah saya Islamkan lagi. Waktu sudah dibaptis, saya bawa pulang ke kampung untuk disunat. Oh, iya ya. Karena Nah, sekarang gimana Bang? sekarang ini tinggal sama bapaknya. Tinggal sini, iya. Ibu juga. Iya, kami satu rumah. Beliau di mana sekarang? Kerja Bang. Masuk pagi, kerja di perusahaan tambang. Oh, kalau saya melihat ya kalau memang ada ruang untuk tinggal bersama tetapi tidak melakukan hubungan biologis, ya bisa jadi, bisa aja. Tapi mau sampai kapan kan gitu? Seibarat kucing dengan ikan ditinggal dalam satu wadah yang sama, ya kucingnya pasti meong-meong, ya kan? Ada makanannya, meong. Ibunya bilang, enggak meong. Tapi lama-lama, meong sama meong. Nah, kayak gitu bahaya. Itu yang kita takutkan. Akhirnya sia-sia syahadat. Jatuhnya Iya, berzina. Kan gitu. iya. Nah, jadi sekali kalau orang kita di sini mengatakan sekali layar berkembang, ya jangan kembali ke pantai. Gitu. Sebelum berhasil. Apalagi ibu ini kan Jadi masih muda juga. Masih bisa jadi pendekar di Lombok, kembali ke kampung. Gitu. ya itu ya, bukan dari apa namanya Bang ya, yang seperti tadi ada yang pas di room Kak Nora juga, saya juga masih memikirkan itu bukan masalah oke lah saya masih bisa mendapatkan suami, tapi Ya, kalau untuk bagaimana dengan si anak-anak ini itu yang masih ini. Tapi kalau yang untuk bersahadat saya tidak ragu, cuman yang untuk apakah harus saya meninggalkan dia, apa saya kasih waktu untuk membimbing dia dulu. Setelah dia emang tidak bisa di itu, disitulah saya akan melangkah. Apakah saya ya, harus seperti itu boleh. kah Bang? Kayak gitu. Boleh. Kasih waktu dulu. Nanti ibu ini lihat keadaannya memang sulit kayaknya ini. Mending saya selamatkan akidah anak-anak saya. Itu tamanya. Ya, karena sudah ada anak soalnya. Kalau cuman kita ini ya enggak masalah. Ini ada anak. Anaknya nanti punya anak, punya cucu dan semuanya menyembah kepada selain daripada Allah, yang kena ibu. Mending sekali korban tapi selamat di akhirat daripada pingin menyelamatkan semuanya tapi hancur belakangnya, kan gitu. Saran saya yaitu silakan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita lihat ada perkembangan, perlihatkan kalau diri kita ini benar-benar sudah muslimah. Jangan pulang-pulang ya pakai rok mini. Pulang-pulang cuman pakai tali rapi ya jangan. Buktikan kalau saya sudah muslimah
Dan abang bisa menyentuh tiang listrik kalau abang sudah sama aku. Ayo syahadat, ayo sholat. Bimbing aku bang dalam Islam. Bimbing aku bang dalam Islam. Aku sayang abang. Kok jadi saya kayak jadinya. Aku sayang abang, aku cinta abang. Tapi aku tidak ingin akidah saya ternodai hanya karena itu. Ikut saya bang, kan gitu. Anak-anak kita gini. Nah, nanti kalau sudah didekati secara hatinya kita sentuh, tapi ternyata dia sulit untuk itu, ya apa boleh buat, terpaksa bang aku harus pergi. Karena aku lebih sayang akidahku daripada, aku lebih sayang Tuhanku daripada manusia. Aku sayang abang, sayang sekali. Tapi biar bagaimanapun aku lebih sayang penciptaku. Izinkan aku pergi dengan mengatakan, aku kabur, kejar ladaku sampai ke mertua. Nanti dia datang ke mertua. Entah syahadat, Adinda aku rindu, aku pengen, ya udah aku syahadat. Bisa malah jadi ustadz nanti suaminya. Yang penting disentuh hatinya dulu. Karena kan menurut pencapaian yang ibu ini sampaikan, dia tidak ada memaksa, dia tidak ada kemudian mengajak atau tegas di dalam mengajak ke Kristen atau ke gereja. Ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu iramanya. Nanti tetap komunikasi dengan tim kita, Dinda Faro dengan Dinda Nora. Kalau ada apa-apa. Nora ya namanya ya. Betul ya? Nggak ketahuan soalnya namanya nggak terbaca. Begitu Ibu. Jadi saran saya, mari kita syahadat, kita Islam betul-betul Islam, menjadi seorang wanita muslimah yang kafah, jaga auratnya, jangan biarkan dia penasaran. Ya. Biarkan dia penasaran. Tapi Bang, hari ini saya lagi berhalangan, emang boleh? Boleh. Saya lagi. Ini Iya. diperbaiki aja dulu ininya. Tutup kamera, diperbaiki dulu biar nyaman. Nggak nyaman kakak lihat. Ya, coba Iya, itu. diperbaiki dulu. Kalau udah bagus, udah nyaman, ya. Atau ada jarum pentul situ, nggak apa-apa. HP-nya disandarin ke tiang listrik ya, Gurunda ya? Jangan. Enggak ada kan tiang sandarin. Ini lain-lain pula. Dinyamankan aja dulu, dinyamankan nggak apa-apa. KTP-nya udah saya kirim sama Bang Ardi ya, Bang Zuma. Iya, nanti tinggal dia tolong buatkan sertifikat. Iya. Dia tadi memang nanya itu apa boleh, apa bisa gitu loh. Bagaimana prosesnya gitu. Tinggal Lagi tanda di kantor, tangan sama Dinda. foto dia. Dinda Dio lagi di kantor. Iya Kanda. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi dipanggil ke atas tapi saya minta izin dulu mau menyaksikan ini. Alhamdulillah. Kenapa sahabat edisi lagi? Sudah. Oke, jadi gimana teman-teman kita syahadat? Ya. Udah siap, Dek? Oke, sebelum kita mengucapkan syahadatain, ini tidak ada unsur paksaan kan? Apakah Anda percaya kalau Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Tangan satu jarinya sebagai simbol tauhid kembali kepada ajaran agama yang benar. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Akbar, Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, itu tadi Islam, benar-benar Islam artinya ya jaga kemudian posisi sebagai seorang muslimah. Ya, nanti pelan-pelan ajari, sampaikan ke suami bahwa di Islam itu begini, kalau kita lagi sama-sama artinya jatuhnya berzina, dosa lagi saya. Sementara di agama saya itu nggak boleh berzina, cukuplah yang sudah-sudah kalau memang pernah terjadi, kan gitu ya. Sebagai seorang muslimah, ya saya lebih cinta akidahku, lebih cinta Tuhanku, lebih cinta nabiku. Apalagi kan saudari kita ini sudah masuk ke gereja, lihat bagaimana suasana di sana, jauh dari suasana kita di masjid. Ya, gitu. Jadi apalagi orang Lombok, aduh, Masya Allah. Guru-guru saya ingat guru-guru saya, ya Allah ya Karim. Para penghafal Quran itu Kanda, para penghafal Quran di Lombok. Iya. Saya punya guru spiritual, seorang waliullah. Beliau orang dari sana, Masya Allah. Guru saya seorang waliullah, beliau dari Lombok. Jadi, ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin sekali darah yang mengalir di dalam tubuh saudari kita ini masih ada darah para guru yang ada di Lombok sana, di Mataram sana. Sehingga itu yang memberontak di dalam, sehingga ingin kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah pencipta yang hak. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio atau siapa yang ingin mendoakan. Ya, Dinda Dio ya. Doakan Dek supaya saudari kita ini kuat, istiqomah, betul-betul beliau mau untuk ikrar, bukan main-main untuk melawan cobaan terpaan hidup ke depannya. Insya Allah bisa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu konfirmasi ke Dinda Faruk atau Dinda Nora, saya mau kembali ke Lombok. Misalnya ada yang kami bisa bantu, kami bantu. Oke, silakan kita doa. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keteguhan hati di atas agama-Mu ya Allah, wal azimata 'ala rusydi, dan keteguhan di atas petunjuk-Mu ya Allah. Wa nas'aluka syukra ni'matika, kami mohon kepadamu ya Allah kesyukuran atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa husna ibadatik, dan kami minta kepadamu ya Allah baiknya ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, kami mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, yang bersih, yang jauh dari noda-noda kesyirikan, dan kami mohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur, yang selalu menyampaikan kebenaran agama-Mu ya Allah. Wa nas'alu khaira ma ta'lamu wa
wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Kami mohon berlindung meminta kepadamu ya Allah kebaikan, segala kebaikan yang engkau ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan yang engkau ketahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmatmu ya Allah kepada kami ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Tindakan-tindakan kami ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah. Dan tetapkanlah, teguhkan pendirian kami di atas agamamu ya Allah. Dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya Allah, teguhkan kami di atas keimananmu ya Allah. Keimanan kepadamu, keimanan di atas agamamu sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami agar kami meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kak, kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat ada anak Yahudi yang sakit di akhir kehidupannya, karena anaknya dulu akrab atau sering datang menolong Nabi, maka Nabi datang ke dia, ternyata dia sekarat, Kak. Sekarat dia. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, ucapkanlah la ilaha illallah. Si anak itu lihat bapaknya yang Yahudi tadi. Bapaknya menganggukkan kepala. Artinya atik Abul Qasim, taati Abul Qasim. Dia ucapkan la ilaha illallah, sama seperti kakak tadi. Setelah itu langsung meninggal dunia dia, Kak. Langsung wafat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang selamatkan dia dari api neraka. Tawallau aqakum, urus jenazah saudara kalian ini. Maka hari ini saya mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan Kak Aini dari api neraka. Alhamdulillah. Welcome back. Selamat datang kembali saudariku Kak Aini. Semoga istiqomah, dikuatkan, diteguhkan hatinya. Insya Allah kita teman-teman muslim siap mendukung dan membantu Kak Aini yang apa yang mampu, yang sanggup kami lakukan insya Allah demi kebaikan kita bersama insya Allah bismillah. Jadi terasa kayak sudah tidak ada beban. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, nanti kalau Saya ambil alih moderator ya, Gurunda. Mungkin Ultinora Iya, ada iya, yang mau silakan, disampaikan. silakan. Tapadol Ultinora. Atau ke Bang Faruk dulu, Bang Faruk Tapadol. Ya, Bang Faruk. Izin Gurunda ya, abang-abangku sekalian, buat itu aku juga ini ternyata dia berusia sekian. Di dalam adat Batak dia ini kakakku sebenarnya, karena Syanipar itu paling di Kristen Dua tahun. 2 tahun. Jadi hal ini yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen atau tidak mau diketahui oleh mereka. Ya, di dalam Bible Yesus itu tidak pernah berseru ya ayuhan nas, wahai manusia, tetapi dia berkata Bani Israel. Bahkan dalam di Bible dia berkata domba dari Bani Israel. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Menyebut seluruh manusia. Di situ bisa kita pahami kenapa? Karena memang Yesus itu diutusannya untuk Bani Israel. Akan tetapi ketika Yesus menyatakan pengutusannya, dia menyebut orang-orang yang dia bimbing itu adalah domba. Itu adalah domba. Jadi, kenapa dulu saya tinggalkan iman Kristen itu? Karena saya dapatkan penghinaan yang saya dapat di situ. Ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku harus menjadi domba.
Itu pun aku adalah domba yang menyelinap ke dalam domba-dombanya Bani Israel. Dan aku bukan Bani Israel. Tetapi ketika itu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yesus tidak pernah sudah niat, sudah mau itu, kalau untuk yang di pribadi lah, kalau untuk yang itu sama dia udah enggak
apalagi gitu loh Bang, setelah aku punya niat untuk mau kembali, aku sudah nggak terlalu, bisa dibilang itu pun ya maaf, 1 sebulan kali belum tentu istilahnya, karena Gini, sudah aku punya enggak. niat dulu. Yang kita pikirkan gini, toh. Yang saya pikirkan gini, bukan hanya mengarah ke sana, tapi mudarat Iya, yang ada pada dirimu. Kita nggak tahu ini apa reaksi suamimu ketika pulang mendapatkan kabar kamu seperti ini. Kita nggak tahu reaksinya. Ditakutkan dia emosi. Ketika dia emosi, dia melakukan sesuatu di luar kontrol, hingga itu nanti menyakitimu maupun anak-anakmu. Untuk mencegah itunya kita, maka adakan jarak sama dia gitu loh. Makanya saya Eh, bilang, kami hmm, udah kan udah konfirmasi ke sama dia, yang istilahnya udah 2 bulan yang lalu lah. Ya sudah katanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kalau emang itu yang terbaik nggak apa-apa katanya. Ya sudah, intinya kamu istilahnya nggak berat juga katanya. Dan pernah juga konsultasi sama dia, kalau gimana ya, kamu ke sana aku ke sini, istilahnya gimana, ya sudah jalani, aku satu saat kalau ada mukjizat ya sudah katanya. Mungkin dia berat karena orang tua, itu satu alasan dia. maksudnya gini gitu, maksudnya gini, kan nggak mungkin kalian sudah bukan suami istri lagi tapi tinggal satu Iya, rumah. iya. Itu sesuatu yang tidak layak lagi itu di dalam akidah. Gitu loh. Untuk mencegah hal itu, kalaupun itu nggak pulang ke Lombok, ada nggak saudara di Kalimantan itu? Itu ke rumah Nggak ada, saudara saja. Nah, nggak kalau ada. begitu pulang saja ke Lombok. Nggak mungkin lagi nih loh itu. Sama halnya kondisi itu saat ini, itu satu rumah sama aku, misalkan. Kan nggak etis sih. Masa kita satu bukan suami istri tinggal kita satu rumah? Karena bukan suami istri lagi kalian di dalam akidah Islam. Maka saranku untuk menjaga kehormatanmu dan juga keselamatanmu, ya, sebelum dia pulang bekerja itu udah pergi. Kalau kau memang sayang samaku, dia memang sayang samaku, datangin aku ke rumah orang tuaku, gitu loh. Aku akan mau samamu ketika kau beriman, tapi sebelum kau beriman, ya aku tidak akan bisa bersamamu. Kalau masalah anak itu, ya Allah yang akan cukupkan rezekinya. Saat ini itu menjadi hamba yang maha kaya. Kenapa itu kedepannya takut miskin? Takut rezeki anak-anak, jadi apa? Rezeki anak-anak itu nggak usah takut lah. Saran saya gitu itu, kalau kau punya masalah, kesulitan untuk balik ke Lombok, boleh DM Bang Faru, itu Nora ataupun Ustadz Dio. Boleh DM kami. Sekarang juga kita siapkan ongkos berangkat balik ke Lombok. Iya, mengenai tiketnya saya yang tanggung ya sama anaknya Ah, kalau mau gimana ke itu? Lombok. Eh, Seandainya saya istilahnya komunikasikan dulu sama suami kayak gitu, bukan lagi ya, sama dia, sama Dia bukan suamimu lagi toh. iya, sama dia. Seandainya saya komunikasikan dulu, apakah Maksudnya dia mau pamit, ada, dia mau pamit maksudnya baik-baik. Tiba-tiba iya dia mau kayak gitu. ikut, aku syahadat juga gitu. Iya, Ya. Nah, itu maksudnya. Nggak apa-apa Dinda ngomong aja dulu. Iya. Nanti tapi kalau misalnya tidak ada jalan, ya betul. Segera angkat Hubungi kaki. kakak. Iya. Nanti kita yang belikan tiketnya sama anaknya balik ke sana. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, Dek ya. Tadi kan tadi saya dengan Bang Dio tadi sudah ngomong, nanti kalau memang ini kan sudah syahadat nih, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, tunggulah dulu suaminya pulang. Kalau memang suaminya sudah memberikan suatu jalan, ya terserah kamu katanya, berarti itu memang sudah jalan baik, ya kan? Nah, ngomongkan baik-baik, tapi memang betul yang dikatakan tadi Bang Zuma, itu Faruk dengan Bang Dio, karena alhamdulillahnya itu pula dia dalam keadaan datang bulan, itu baiknya pula. Nah, disitulah kesempatan ngomong baik-baik, Bang, saya sudah Islam, saya sudah syahadat tadi. Alhamdulillah nanti pengurusan surat sertifikat mualaf saya nanti akan diurus. Sebut saja dari yang kakak sebut Yayasan APII kan. Nah, terserah abang sekarang. Intinya kita bukan suami istri lagi. Kalau abang pun belum ada keputusan sampai besok, saya mohon izin. Saya akan pulang ke rumah orang tua, saya bawa juga si kecil. Tapi kalau abang nanti sudah dapat jalan, mau masuk Islam, hubungi saya.
Begitu ya Bang Zuma ya, kira-kira ya. Iya. Ini kondisi tok ini datang bulan itu tidak serta merta menjadi senjata dia untuk menyelamatkan diri dari perzinahan. Karena apa? Kan konten itu gak ada larangan untuk menggauli istri Ya, ketika memang datang. betul. Tapi kan si Aininya yang lebih paham itu. Maksud Ya saya. kalau udah nggak perlu kejelaskan lagi lah, kalau laki-laki udah nggak tahu lagi kok. Insya Allah ya, adik ya. Heeh. Dia maksud dia itu dia pengen bicara baik-baik. Biar jangan nanti dikatakan kenapa kabur. Ujungnya jadi ricuh memang itu. Ricuh kali. Karena Ya. kan semua keluarga istilahnya udah tahu kayak gimana, takutnya itu lagi takutnya diberatkan lagi nanti proses hukum untuk yang Ya, itu itu. maksudnya. Kebetulan Anak lagi nanti. kita kan sah secara negara juga, jadi nanti dipersulit ketika aku didatangkan jodoh yang lain, Kalau takutnya gitu gini, dipersulit Pak. ke dia kayak Nggak, gitu. ini kalau gitu gini, siarkan syahadatmu hari ini kepada jiranmu yang muslim. Nah, kepada tetangga-tetanggamu yang muslim, datangi masjid atau musola di sekitar situ, katakan kau tadi baru syahadat di komalnya Bang Zuma. Terus kau sampaikan kepada mereka. Jadi ketika nanti itu mengutarakan kepada suami, itu didampingi sama saudara muslim kita untuk mencegah kan perbuatan-perbuatan atau sikap nanti yang menghadirkan mudarat atas dirimu. Jangan sendirian itu. Kamu kan udah syahadat nih, datangi masjid itu musola, ceritakan saya sudah syahadat nih. Begini. Saya mau mengutarakan kepada suami saya begini. Biar nanti mereka mendampingi. Yang saya risaukan itu gitu. Takutnya kamu kenapa diapain suamimu. Oke lah, suamimu terima. Tapi takutnya suamimu ini nanti mengkabarkan kepada keluarganya. Dia dikabarkan ke keluarganya, istriku udah syahadat gini. Nah, dia nanti diprovokasi sama keluarganya. Kita tahulah keluarga dari mereka kan. Itu kuat kali apanya, nanti diapain suamimu, istrimu tuh begini. Nah, ricu jadinya. Itu yang kita jaga. Saya yakin, oke lah suamimu mungkin ya tidak ingin mencelakaimu, tapi yang ditakutkan itu provokasi dari keluarganya nanti, sehingga membuatmu itu terancam gitu loh. Jadi kalaupun nggak langsung berangkat ke Lombok, datangi masjid atau musola. Kalau itu kenal siapa di situ imam atau bilal di situ, kabarkan tentang syahadatmu kepada mereka. Gitu itu ya. Silakan Bang Kian Santang. Kalimantan mana, Dek? Kalimantan Timur aku, Kak. Oh, Kalimantan Timur. Makanya perlu ada perwakilan APII di Kalimantan. Kalimantan Siapa? Timur ada ya? Kalimantan Timur ada nggak teman-teman di bawah? Kalimantan Timur ada. Nah, Siapa? itu mungkin setidaknya bisa membantu lah atau bisa membersamai begitu. Bukan, kalian jangan bilang Kalimantan Timurnya di mana. Saya kan tadi nanyakan yang umumnya aja. Dia dari Kalimantan Timur, tidak perlu di apa. Detailnya gitu loh. Iya. Wah. Turun. Ini KTP-nya masih Kristen. Iya, masih udah aku kirim sama Bang Ardiansa. Gini, kalau KTP itu mau diganti status agamanya, tinggal hubungi saya aja. 3 hari jadi. Status dia di situ nanti apa? Agamanya kan, pindah agama. Bukan, pernikahannya. Oh, harus ada surat nikah kalau mau ada perceraian walaupun beda agama. Iya. Harus ada surat cerai. Kalau status pernikahan sih saran saya nggak usah dirubah. Walaupun Iya. nanti udah cerai, nanti kan ada suratnya, nanti bisa di Dukcapil bisa berubah sendiri itu. Tinggal di ini lagi, di copy lagi ke Dukcapil. Kalau ganti agama itu agak ribet, biar sama saya aja nanti kalau ganti agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Salam. Waalaikumsalam Nora, warahmatullahi Bang Farouk. wabarakatuh. Kang Satio, Bang Kang Dito. Kalimantan Timur ya, Sehat Dek semua ya? ya. Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan, sudah turunkan. Satu pun gak ada yang bisa dijadikan kayak yang agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa Bunda Nora nggak kedengeran? Gurunda, Bang Zuma. Siap. Mohon maaf. Sebentar, saya kepencet tadi nggak sengaja. Awalnya ingin nyimak di bawah aja, kepencet. Mohon maaf. Oh iya Ya. Kang. Dan sekalian Iya, mau oke. ngucapin ini Mbak Aini, selamat ya. Iya, makasih. Semoga sukses dunia akhirat. Amin, 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 amin. Ya. Izin pamit Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daerah Bengalon. Di Bengalon di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Itu Ya agak kalau bisa. masalah itu nanti aja Mbak, kalau masalah itu nanti aja di belakang layar. Masalah daerah jangan terlalu di medsos ya. Gak usah dikasih tahu jalannya deh, makanya saya tadi cuma nanya itunya. Dari mana, dari Kalimantan mana. Gak usah, karena kalau tidak udah kakak bacakan tadi alamatnya. Gak usah. Oh iya, iya. Nanti yang disusulkan itu tanda tangan di atas kertas putih polos ya, dengan fotonya ya. Fotonya pakai jilbab ya, Dek. Maksudnya pakai ditutup juga ya. Teman-teman yang di bawah Yusuf Pai itu bukan api nanti teman-teman api yang ngehandle beliau. Nanti kalau Iya. ada apa-apa WA kakak Dek, gitu aja ya. Baik, Kak. Apa boleh saya izin turun Kak? Kebetulan ada tamu. Apa boleh? Oke, nggak apa-apa ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Makasih Iya. ya Dek ya. Makasih ya. Terima kasih Ya, banyak ya Bang Zuma. Yang kuat iya Terima kasih sama-sama. banyak. Nanti saya DM Yang Kak kuat. Iya, nanti ada apa-apa WA Komunikasi kakak. sama Kak Nora ya. Hah? Iya. Komunikasi sama Kak Nora. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang siapa yang mau disyahadatkan lagi? Bunda Rahma. Nggak ada. Bunda Rahma mau disyahadatkan. Ya oke, Bang Anda. Saya Ya. izin pamit lah Bang Anda ya. Bang Kian Santang, Ustadz Dio, Kang Dito, Bunda Rahmat. Baik, Kak baik Nora. Dinda. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya juga izin Subhanallah. pamit semua, udah selesai tugas. Saya juga tidak nyangka dia tiba-tiba mau naik, padahal di situ lagi perang kami dengan Kristen. Tiba-tiba naik. Kak Nora, saya Ini mau bertanya, boleh nggak begini? Para pejuang ini luar biasa, Masya Allah. Di sini ada ya, masih ada tiga untuk Oten. Tadi kita lagi ini kan Kak Nora kan dikeroyok empat Kristen cowok. Jadi aku naik lah, bantulah istilahnya, ya bantulah. Ya sudah di sini aja dinaikkan. Lagi Saya juga berjibaku. mau ibadah. Siap. Lagi berjibaku tiba-tiba naik kakak itu. Oh. Gurunda ini judulnya kurang atas dikit biar mukanya orang ini ketutup. Kurang atas dikit. Memang. Benci kali. Udah ayo. Ini aja gini. Dinaikkan lagi, enggak apa-apa. Naikkan tiga Kristen. Tema ini ya, adik-adik sekalian, ini adik-adik saya semua ini, kecuali Bunda Rahma mungkin agak tua sedikit dari saya tua banyak dari dia. Ini ya, Oh, apa Mama hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Konsentrasi di sini. Tapi sebelum lanjut Iya. mungkin bagus dipromosikan ini anunya Gurunda, skincare Kak. Skincare, lanjut. Iya, udah pintar. keren nih. Keren saya lihat ini. Aduh, ini kita share ya teman-teman. Ini Bukan keren produk- lagi, Bon. Orang sudah dari labnya, sudah dari dokternya, aman lihat semuanya. teman-teman Aman. ya. Jadi Gurunda sudah ini ya. Beliau punya usaha sendiri nih ya. Ini enggak ini lagi nih kita lihat ya. Boleh dibesarkan ya mungkin ya. Ya, dibesarkan host. Nah, Ini keren ya teman-teman ya. Wow, keren. Nah ini Iya dong. skincare BZ Bang Zuma. Wow, keren. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang mau order silahkan DM Akang, Bang Handi atau saya pun boleh ya. Nanti kita teruskan ke admin. Jadi ini semakin keren ya kemasannya Gurunda ya. Mantap. iyalah. Kan bukan Itu terdiri apa saja, Bang?
Itu Ya, seperti krim Ini saya. kalau ini terdiri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang serius Eh, nanya loh. ada toner. Gitu. Nih, Nggak bisa menjadi apa? Diam nih, aja nih, lah, aku, Kak. ini aku sampaikan ya teman-teman. Ada toner, ada serumnya, ada ini krimnya, ini pencuci mukanya ya. Jadi 4 ini kayak yang kemarin, cuma ini lebih paten ya, lebih Iya. care ini ya. Pokoknya Itu tidak ada yang membuat rusak gitu. Sudah krimnya itu 4 siang bulan. malam bisa dipakai. Iya, Boleh. Bisa Iya. siang, bisa Jadi malam ya. bisa. Iya, benar. Saya Dan juga ini pakai. sudah, oh kita pakai, pantas Iya, itu mukanya Gurunda tambah cerah, tidak Masya tidak pakai Allah. filter kan? Tidak kayak kemarin pakai filter pemerah pipis, sekarang nggak, santai aja. Cakep. Aslinya Dan ini memang sudah Ada 4 ya. sudah BPOM ya teman-teman, ya 4 sudah 4 item. Dengan harga berapa nih, dibanderol harga berapa Gurunda? 230. 230. Oh, kayak yang ongkir. kemarin ya teman-teman. Belum ongkir ya. Di WA ke saya Belum tuh, itu ongkir. nomor WA-nya udah saya ketik di bawah tuh teman-teman tuh. Udah itu kan ada itu WA-nya. Oh iya, ini yang WA admin langsung ke admin. Akang juga bisa. Jadi begini, ini produk dari Bang Zuma, ada skincare-nya ada terdiri dari 4, 1 toner, 1 pencuci mukanya, 1 krimnya, 1 serumnya. Iya. Bener, Ya, bener. jadi insya Allah ini sudah BPOM ya, sudah teruji Iya, udah klinis BPOM. dari laboratorium. Bener Bun. Iya, Jadi ini tidak kalau memakai ini ya. Dinda kalau misalnya ada kan, tinggal di barcode-nya muncul semua hasil labnya apa muncul di HP Ya, gitu. ada barcode-nya di Kasih- situ. Ada barcode-nya. Itu judulnya kasih naik Gurunda kan. Aduh deh. Siksa Kalau ini judul. ada yang apa itu mau melihat video apanya itu bisa nanti. Tadi saya kan sudah sebut nama WA saya di grup, di Komal. Silakan bilang Bunda mau apa? Ada video yang sama saya sudah dikirim sama Bang Zuma. Harganya TikTok. 230 belum termaksud ongkir ya. Belum Iya. termaksud ongkir. Ongkir. Insya Allah nanti akan ditetapkan di beberapa kota untuk reseller. Distributor. Oh, distributornya biar Ah. tidak dibebankan nanti ya, dari Makassar kan Iya. mungkin agak mahal. Iya. Jadi silakan nanti dihubungi Iya, di daerah 230 setempat. Ya, baru nanti orang setempat itu akan menghubungi Bang Zuma, mungkin akan ditetapkan dia sebagai distributor. 230 belum termasuk ongkir. Insya Allah ini aman karena sudah teruji lab di laboratorium ya, dan sudah tercatat BPOM dan halal. Ya. Betul. Nah, ini kan Dan- banyak tuh sedikit pun. Kan banyak tuh teman-teman yang suka motong-motong piti-pitinya Bang Zuma kan ya. Ya. Nah, tolong yang suka potong piti-piti atau bikin konten di TikTok, ada video ini di TikTok Bang Zuma 01, ambil, mohon untuk di up di akun teman-teman. Kan banyak tuh yang lagi viralkan potong-potong video, ambil juga video ini, viralkan juga, minta tolong ya. Supaya semakin banyak orang yang lihat. Jangan cuman anakku sayang, jangan cuman itu yang diviralkan, tapi viralkan juga yang ini, gitu maksudnya. Oke. Betul. Ini ada dari Bang Arjuna, dia bilang begini Bang, Bunda Nora mau biar tak belikan. Oh mau dong. Kalau nanti kita Mau. boleh ditolak ya Bang Zuma ya. Nggak mau. boleh. Silakan di DM saya Bang Arjuna ya. Alamatnya nanti saya kasih. Jadi krimnya ini siang dan malam ya, boleh dipakai siang, boleh dipakai malam. Karena ini tidak mengandung merkuri, teman-teman. Aman. Ini Tak kita jadi promosi. bersih. Karena kita punya produk sendiri, bukan kita dibayar orang untuk mempromosikan. Ini punya saya sendiri, punya teman-teman ini. Masya Allah. Gitu loh. Keren. Iya. Oke. Halo Bang Oji. Assalamualaikum. Oke ya. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi. Iya. Suaranya Bang. jelas ya? Suaranya Bang Oji jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim API ya yang sudah mengembalikan marwah Lombok, Bang Juma. Kebetulan saya asli Lombok. Allah. Dan saya tadi menyimak ke Bu Aini.
sangat disayangkan sekali Bunda ini sudah terjebak ya. Jadi saya mewakili Lombok kepada Bang Juma dan seluruh tim API berterima kasih kepada semuanya sudah mengembalikan ya Bu Aini kembali ke jalan yang benar. Hanya itu aja saya Bang Juma. Makasih Bang Oji. Salam siap. Karena memang Bang Juma sudah saya dengar tadi berteman sama orang Lombok juga ya, sampai bisa bahasa Lombok ya, kepeng seperti itu. Saya punya guru spiritual Bang. Kopi seke. Iya. Besarkan layar Gurunda. Biar enggak apa-apa. Ya gini aja nggak apa-apa. Saya gini aja. Benar, siap. Iya, makasih. Ya itu aja Bang Juma ya. Baik. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman API. Jaga persatuan, salam satu Tuhan ya. NKRI. Salam satu tauhid NKRI. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bang Juma. Berarti ini- Silakan turunkan, Iya. enggak apa-apa. Berarti ini masih pengirimannya masih dari Makassar ya Bang? Masih dari Makassar karena distributor kita baru proses pencobaan tempat. Itu. Oke. Jakarta, Surabaya itu sudah ada kandidatnya. Jakarta Provinsi siap. lain. Jakarta, Bogor Bandung. siap. Bogor siap. siap. Bandung Saya juga. rasa memang lebih bagus kalau patokannya dari Jakarta. Jadi enak kalau mengirimkan ke daerah-daerah Pulau Jawa, Sumatera Iya. kan? Iya. Kantor kita di Jakarta lagi direnovasi. Oh ada. Ada. Oh, Ada ya? Dinda, ada. Lagi direnovasi di daerah Condet. Mantap. Itu luasnya kisaran kalau nggak salah 600 meteran lah. Masya Kurang Allah, lebih. Masya Allah. Kalau nggak salah ingat saya. Itu lagi diratakan, nanti kita sementara Di pembangunan Condet, lah Condet. ceritanya. Condet. Nah, di Condet. situ nanti kantornya kita supply ke sana, dari sana nanti insya Allah mengirim ke wilayah-wilayah. Gitu. Dan karena saya yakin bahwa BZ Skincare ini akan booming secara nasional. Karena saya berpikir tidaklah mungkin netizen mau menggunakan produk lain kalau produknya Bang Zuma sendiri ada. Dan itu cocok untuk mereka. Ngapain pakai orang punya kalau Bang Zuma ada, kan gitu ya. Ya, Benar betul. kan? Betul. Dan saya rasa akan booming. Bang Jadi, Arjuna, thank you ya Bang Arjuna ya kalau membelikan ya. Saya nanti salah satu barconnya. jadi Ya, Bang. teman-teman yang punya potensi niat bisnis ya silakan berlomba untuk menjadi Siap jadi distributor. distributor utama di Jakarta, siap kan aku insya Masya Allah. Allah, alhamdulillah. Jadi wilayah Jakarta dan sekitarnya itu nanti tinggal ambil dari sana. Mantap. Dan kalau nanti distributor itu ingin komunikasi secara di belakang layar, pasti kaget. Kok bisa segitu ya? Nah itulah kita nggak terlalu mencari keuntungan besar. Kita ingin perekonomian umat yang kita kembangkan, bukan perekonomian Bang Zuma. Kita kecil-kecilan aja, yang penting halal dan kontinu. Yang ingin kita besarkan itu adalah perekonomian umat. Seperti itu UMKM sahabat ya? Tony. Ya, Itu UMKM ya Bang? iya, yang ingin kita besarkan api soalnya. Betul. Jadi di Iya. API ini programnya lengkap semua. Ada UMKM-nya juga. Iya, emang Ya kan? ada. Itu sudah saya pernah sampaikan pada saat peresmian API Bandung di Bogor kemarin, acara kita yang di Bogor itu. Situ kan ada Bandung. UMKM Jabodetabek. Iya betul. Pada saat ada kegiatan. Jadi harus memang ada mesin penggerak ekonomi, harus ada mesin penggerak dari gerakan apologet Islam Indonesia ini. Kita tidak boleh vakum hanya mengharapkan sumbangsi dari umat. Kita harus punya usaha sendiri yang mandiri yang bisa membangun apologet Islam Indonesia. Karena impian kita apologet Islam itu harus sejajar dengan organisasi atau yayasan-yayasan besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena API ini satu-satunya organisasi yang pasang badan untuk menghadapi non-muslim di dalam pergerakan pendangkalan akidah.
Organisasi-organisasi Islam yang lain itu fokus kepada umat. Hanya API, Apologet Islam Indonesia ini yang betul-betul pasang badan untuk menghalau secara nyata di lapangan, di hadapan umat Islam. Bahwa kami hadir untuk menghalau pergerakan misionaris pemurtadan pendangkalan akidah. Tetapi tidak bisa hanya hadir pasang badan saja. Ya kita harus eksklusif dong. Orang-orang API, pengurus-pengurusnya ya harus orang-orang yang mumpuni. Bukan hanya dari segi ilmu, tapi juga dari segi ekonomi. Itu sudah ikrar dan janji kami dari sejak semula API ini didirikan. Kami tidak ingin pengurus-pengurus itu setelah dia memberikan materi, dia haus, dia lapar. Kami nggak inginkan itu. Maka ya salah satu upaya kita Apologet Islam Indonesia ini harus punya mesin penggerak. Bagaimana kita mau berceramah? Bagaimana kita mau perang kalau kita lapar? Bagaimana kita ingin menghalau musuh kalau kita sendiri gemetaran karena tidak minum? Mau mengharapkan gip-gip apa biar di hutan juga live juga supaya Anda yang kasih beras? No. Apologet Islam Indonesia harus bangkit. Ya, harus bangkit, harus membenahi diri. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin umat, Anda harus memimpin diri Anda dulu. Bagaimana Anda bisa memimpin diri Anda sendiri? Perut keroncongan. Gak bisa. Maka Apologet Islam Indonesia melalui ketua pembina mengambil langkah dengan dana pribadi, dengan biaya pribadi dan kekuatan pribadi untuk umat. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Apapun itu kita halau. Dan Alhamdulillah saya komunikasi dengan tim dari Doktif. Beliau bersedia untuk menjadi tim kita insya Allah. Itu. Kenapa? Doktif yang terkenal itu yang Oh iya dong. Masa yang ngecek. Iya dong. Iya dong. Belum tahu dia. Doktif Kanda itu yang pakai topeng itu kan? Oh iya dong. Kanda belum tahu Kak Nur, Kanda. Kita sudah ketemu suaminya. Mau tahu? Oh dia kan pengacara itu suaminya. Baru tahu. Mau tahu apa kata beliau? Apa kata beliau? Dinda. Apa? Mengenai biaya saya yang tanggung. Masya Allah. Jadi nanti diperiksa di lab sesuai dengan hasil lab yang ada di sini, diperiksa di situ, beliau akan memberikan testimoni, beset ini. Jadi bisa jadi kita menjadi pesaing terberat bagi pengusaha skincare yang lain. Sedikit lagi menambah ya Bang ya. Begini ya, para pengguna skincare yang mungkin sudah terbiasa skincare itu yang maaf abal-abal, yang mengandung merkuri, itu 1 minggu 2 minggu aja dipakai memang sudah langsung kinclong. Tapi ingat ketika kamu tidak memakai 1 hari saja dia sudah balik. Jadi produk skincare yang memang sudah teruji laboratoriumnya itu membutuhkan bukan cukup 2-3 paket. Setidaknya paling minim itu 4 paket. Baru akan kelihatan hasilnya. Baru di situ continue. Nah, kalau sudah mendapat perubahan yang baik, boleh diselang 1 hari malam ini pakai, mungkin besok tidak, diselang lagi boleh. Nah, itu membuktikan bahwa skincare itu dengan produk yang bagus, kualitas yang bagus. Jadi skincare yang bagus bukan 2 paket, bukan 3 paket. Saya ingatkan lagi, bukan 2-3 paket. Dia butuh paling minim 4 paket. Karena apa? Dia mengandung bahan yang memang alami. Jadi tidak butuh proses cepat. Yang proses cepat itu yang tidak bagus. Seperti itu. Jadi kadang salah persepsi mereka, Bang Zuma. Nanti mereka ada pakai abang 2. kita sapa dulu, nanti kita dipecat. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Nanti dipecat. Bang Ari. Ini Kang Kian ini naikin saya. Sengaja saya jambak daripada typing di bawah. Assalamualaikum Pak Arif. Enggak, saya mau ikutan aja. Mau ikutan jadi distributor lah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kita besarkan usaha ini. Ini usaha kita sendiri, tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Murni 100% ini adalah kita ownernya. Saya langsung yang ke labnya, langsung melihat ininya, cara prosesnya gini, diulang lagi, diperbaiki sampai pada posisi benar-benar bisa bersih dari hal-hal yang ditakutkan bisa merusak kulit, ya. Karena kita bukan mau mengedit wajah atau mengedit kulit manusia, bukan. Kita ingin membersihkan kulit
saudara-saudara ingin menyehatkan kulit saudara, bukan mau mengeditnya. Kalau mengedit itu pakai betel, bukan kita mau edit, enggak. Kita mau membersihkan, menyehatkan, iya. Ketemu nanti Seperti di kan waktu sudah beli pakai nih, ada rezeki pergi ke Makassar, di situ merayakan ulang tahun API kan. Ternyata bukan karena filter, memang alami cantiknya. Jadi kan begitu Bang. Jadi Iya, ini iya, bisa iya. untuk laki-laki ya, jangan kira untuk Bisa. perempuan saja. Laki-laki juga bisa pakai, ayolah. Bisa. Kalau mau istrimu cantik, suami setidaknya juga ganteng. Nggak usah kau senyum-senyum Iya. Akang. Kayak benci kali aku nengok senyummu. Enak Jadi kali, teman-teman, benci kali dia. jadi teman-teman nanti saya berharap PT yang ada di Komal Zulkifli Mabas Official itu diambil, dipiralkan, simpan di PT. Nah, Dinda Nora kemudian Kian Santang kan ada tuh. Nanti tinggal dihubungi aja siapa yang mau jadi distributor. Insyaallah kita bantu kan gitu ya. Begitu sahabat-sahabatku sekalian. Ini udah fitnah Bang. Bunda Nora kalau bernarasi selalu senyum-senyum. Bagaimana bisa melihat senyum Bang Zuma, dia aja pakai masker. Betul. Terus ini Bang Arif, saya mau cerita sedikit. Anak-anak ponaannya kan minta nama abangku ini kan. Ya. Jadi ku kasihlah beliau nama abang yang saya tahu loh ya, bukan nama lengkapnya. Saya kirim ke bagian akademik. Kaget. Hah? Serius ini? Pak Arif yang mau nerima kamu? Kaget orang kampus. Iya serius Pak, ini temannya abah saya. Ya Allah, ya udah, aman lah kalau gitu. Kaget mereka. Jadi Bang Arif ini teman-teman, saya ke Unhas, orang kenal. Saya tablik akbar, orang kenal. Saya di kampus, orang kenal. Kemana-mana saya pergi, Bang Arif ini dikenal sama orang di sini, di Makassar. Di Medan juga, di mana-mana beliau. Masya Allah. Berlebihan Bang Zuma berlebihan lah. Saya mendudukkan perkara pada tempat yang seharusnya. Kalau Paulus itu kan ada yang kenal Bang, cuma namanya doang. Bapaknya aja kita nggak tahu. Tapi Ya. kalau Bang Arif ini, Masya Allah, panjang umur ya Bang ya. Panjang umur, Amin. sehat selalu dan Amin. sukses dunia akhirat. Amin. Ini ada yang tanya Bang, bisa kirim ke Singapura? Wah itu saya belum tahu. Kalau skinker bisa nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Glenn. Kalau di saya lewat saya di sini Gurunda Ya. di Bekasi bisa ada kargonya, tapi kalau di Makassar nggak bisa. Kalau di Jakarta gitu. bisa. Iya. Saya bilang Mungkin kalau cuma satu nanti berat ongkos, nggak masalah. Kalau lebih pun nggak masalah. suruh katanya. aja orangnya ke sini ambil ke Jakarta. Dari Singapura. Ambil langsung 1.000 bawa ke Singapura maksudnya. Oh, 1.000 nggak bisa, pieces. nggak bisa kena cukai kalau banyak, jangan lebih Nggak dari apa-apa lah, 10. sekitar 2-3 kan? Kok nggak Nah, bisa itu bisa. pula? Gimana pula itu orang ekspor impor barang kan bisanya? Iya, kena cukai, gede cukainya Gurunda. Ya biarin aja emang gue urusin tuh si cukai. Nggak bisa. Asal jangan diminum. Asam cukai minum langsung mati. Menyerahkan nyawanya habis asam cukai. Gula iya. asam itu mah. Oh beda ya? Beda Kalau lah. bisa boleh 1.000 katanya. Gimana? Bisa. Kalau bisa boleh 1.000. Bisa. 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 Di sini bisa pakai kargo, cuma harus diurus cukainya. Dia Bisa sama perempuan, saya dia diurusin. perempuan. Iya nggak apa-apa perempuan. Asal jangan diminum produknya. Bukan untuk di dalam itu. Untuk luar. Siapa yang turun? Oh, Dinda Dio. Pental itu. Gitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi yang ingin silakan. Tadi ada nomor kontaknya tuh yang di Akang juga boleh. Seperti itu. Baik, kita kembalikan ke tema kita. Silakan Adinda, saya mau ibadah dulu. Diolah kita ini Bang Arif, saya pamit sebentar abangku, saya mau ibadah. Sampai 15, ya paling lama 20 sampai 3 jam lah baru nongol lagi. Silakan diambil alih komalnya, naikkan kemudian saudara-saudara kita non-muslim. Ingat tema kita ini, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan agama kita Kristen. Jadi sifatnya kita mendengarkan penjelasan mereka. Biarkan mereka menjelaskan ke kita, kita mendengarkan, kita tanya,
di mana dasarnya itu Anda dapatkan kan gitu ya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 15 menit sampai 20 menit. Waalaikumsalam. Saya turun aja nyimak di bawah.